Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas seputar masalah fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang. Masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat-sehat ya Kiai ya. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait keutamaan ziarah Al-Aqsa. Nah Kiai, saat ini kaum muslim tengah memperjuangkan kemerdekaan Al-Aqsa. Nah, apa sih sebetulnya keutamaan Al-Aqsa? Karena kalau kita tahu kan sebetulnya Al-Aqsa itu diutamakan karena memang kalau sholat di Masjid Al-Aqsa itu lebih mulia 1000 kali dibandingkan masjid-masjid lain. Tapi sebetulnya bagaimana Kiai? Al-Masjidil Aqsa itu memiliki kedudukan khusus. Bukan saja di kalangan umat Islam, tapi hampir semua pengikut agama Samawi, itu Nasrani, Yahudi, itu juga memiliki kesan yang luar biasa terhadap Al-Aqsa yang ada di Yerusalem Timur. Buat kita umat Islam, itu adalah salah satu dari 3 masjid yang memiliki keistimewaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bercerita tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Itu kan dikatakan Nabi itu berjalan minal Masjidil Haram, ini ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu dalam ilmu Nahwu itu namanya isim tafdil, superlatif. Jadi dia adalah masjid yang terjauh. Berarti kalau itu masjid yang terjauh, kan ada masjid yang jauh. Jadi di dalam surah Al-Isra itu, kalaupun Allah hanya menyebutkan 2 masjid, tetapi secara implisit tentu ada 1 masjid lagi, Masjid Nabawi. Oleh karena itu kalau kita lihat secara di peta ya, itu kalau berjalan dari Al-Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, itu pasti melewati kota Madinah. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa itu menjadi salah satu dari 3 masjid utama buat umat Islam. Kemudian secara sejarah, mayoritas Nabi dan Rasul yang membawa syariat Allah itu semuanya turunnya di Palestina. Jadi kalau kita lihat, agama-agama besar yang memiliki begitu banyak pengikut, kemudian memiliki kitab-kitab suci yang Allah turunkan, itu hampir semuanya itu berasal dari Palestina. Nabi Ibrahim yang dikatakan bapak tauhid, ini supaya pemirsa bisa mengingat bahwa tentu nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam. Di situ juga ada Nabi Nuh dan sebagainya. Tetapi nabi-nabi yang awal ini tentu syariatnya sederhana karena jumlah umat manusianya masih terbatas. Tetapi begitu sampai pada Nabi Ibrahim di mana jumlah orang sudah semakin banyak, maka Nabi Ibrahim itu dikatakan bapaknya agama tauhid. Karena beliaulah yang pertama kali itu secara terang-terangan menyebarkan ajaran agama tauhid dalam jangkauan yang lebih luas. Dari Nabi Ibrahim ini, karena beliau punya istri 2, ada Hajar dengan Sarah. Dari Sarah kemudian Nabi Ibrahim punya anak, dan juga dari Bunda Hajar Nabi Ibrahim punya anak, yang dari Ibunda Hajar Nabi Ismail, yang dari Ibunda Sarah adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub punya anak 12, dan ini kemudian menjadi soko gurunya semua kabilah Yahudi yang menurunkan agama, yang menurunkan nabi-nabi dan rasul pembawa syariat Yahudi sampai kemudian nanti Nabi Isa
alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail itulah lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Masjidil Aqsa itu memang tempat yang sangat istimewa. Tadi Mbak Eva udah sampaikan sholat di Masjidil Aqsa itu adalah yang lebih utama 1000 kali pahalanya dibanding di masjid lain. Ya. Bahkan kemudian Allah di dalam surah Al-Isra juga mengatakan bahwa tanah di mana ada Masjid Al-Aqsa Yerusalem itu adalah tanah alladzi barakna haulahu. Bukan cuma masjidnya saja yang mendapatkan keberkahan, tapi di sekitaran tanah Yerusalem itu adalah tanah yang penuh keberkahan. Berkahnya dari mana? Karena di masa lalu itu adalah tanah di mana paling banyak malaikat turun membawa risalah Allah. Karena nabinya paling banyak di sana, maka tentu malaikatnya lebih banyak turun di sana. Maka seiring dengan banyaknya turun malaikat yang membawa syariat Allah, membawa wahyu dari Allah, maka itu dikatakan adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Maka kalau kita datang ke Al-Aqsa, itu kan sering orang bergumam bahwa itu adalah tanah suci 3 agama. Semua agama samawi yang besar hari ini itu memberi perhatian dan penghormatan kepada Al-Aqsa. Oh subhanallah, begitu banyak begitu ya Iya, keutamaannya ya Kiai keutamaannya. di Palestina dan juga Masjidil Aqsa. Iya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berziarah ke Iya. 3 kota tadi ya Kiai Betul, sudah betul. sebutkan, Al-Haram, kemudian Masjid Nabawi dan juga Al-Aqsa. Iya. Apakah ini artinya kita tidak dianjurkan untuk berziarah ke tempat lain selain 3 kota itu Kiai? Iya, nah ini pemahaman yang harus diluruskan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis yang sahih, la tushaddu ar-rihal. Orang itu tidak boleh memaksakan diri untuk bisa melakukan perjalanan illa kecuali ila salasati masajid, kepada 3 masjid. Jadi kalau kita ini ya dalam hidup masih pas-pasan, itu tidak boleh maksa-maksain untuk pergi kecuali ke 3 masjid ini. Ke Masjidil Haram di Mekah, artinya kalau sampai misalnya tabungan itu harus ditarik, deposito itu harus dicairkan. Kalau untuk ketiga masjid ini tidak apa-apa, karena memiliki keistimewaan dan keutamaan. Tetapi yang perlu saya luruskan, itu bukan berarti orang tidak boleh memaksakan pergi ke tempat lain kalau tujuannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Nabi kan bilang begini, kalian jangan memaksakan diri untuk pergi kecuali kepada 3 masjid ini. Ini dalam ilmu bahasa Arab namanya mustasna dan mustasna minhu. Ada yang dikecualikan. Kalau ada yang dikecualikan, tentu ini harus seimbang dan sama. Misalnya Mbak Eva, saya ngomong, tidak ada yang datang ke CNN kecuali Muhammad Faiz. Maka Muhammad Faiz ini pengecualian dari orang, dari manusia. Artinya apa? Tidak ada manusia yang datang ke CNN kecuali Muhammad Faiz. Kalau kemudian ini diartikan tidak sebangsa saya tersinggung. Misalnya, mohon maaf nih, contohnya tidak bagus. Tidak ada binatang yang datang ke CNN kecuali Muhammad Faiz. Tentu saya akan tersinggung. Loh, kok saya menjadi kelompok binatang? Tidak. Tapi ketika saya disebutkan kecuali Muhammad Faiz, maka Muhammad Faiz ini pengecualian. Pengecualian dari jenisnya Muhammad Faiz. Apa jenisnya Muhammad Faiz? Ya manusia. Maka hadis tadi Rasulullah itu melarang saya untuk memaksakan diri pergi kalau tujuannya hanya sebatas masjid, kecuali ketiga masjid itu. Jadi kalau misalnya nih, saya tinggal di Jakarta Selatan, saya Jumatan, tiba-tiba penghasilan saya sehari cuma 100.000. Anak saya butuh makan, istri saya butuh belanja, kemudian saya bilang sama istri saya, ini maaf ya, uang yang 100.000 mau saya pakai sholat di Istiqlal. Itu hukumnya tidak boleh. Karena sholat di Istiqlal dengan sholat di masjid saya di pesantren di Jagakarsa itu hukumnya sama sebagai masjid. Tetapi kalau saya mau memaksakan ke Masjidil Haram, itu boleh. Karena pahalanya berbeda. Tetapi boleh jadi saya juga akan melakukan perjalanan yang saya agak memaksa terhadap kemampuan fisik saya, kemampuan finansial saya. Misalnya apa? Untuk anak sekolah. Tiba-tiba anak saya datang, Pak, saya diterima ini di Fakultas Hukum. Di mana? Di Belanda.
kalau saya ngambil sekolah di sana itu akan memiliki nilai yang lebih, saya bisa mengerti ini, macam-macam dia sebutkan. Maka kemudian saya bilang sama istri saya, kita jual ya rumah yang satu itu untuk apa? Untuk biaya anak saya sekolah. Maka ini tidak termasuk dalam larangan yang disampaikan di dalam hadis tadi. Karena kalau seperti itu, tidak boleh memaksakan diri pergi kemanapun kecuali ketiga masjid. Begitu saya misalnya dulu, istri saya jauh tempatnya, berarti saya haram dong mengejar cinta. Padahal kan tidak ada orang mengatakan, ketika itu saya bilang sama ibu saya, istri saya rumahnya di Papua. Untuk kita melamar istri saya, seandainya istri saya dulu di Papua, itu akan habis jutaan hanya untuk tiket pesawat kan. Itu kan termasuk dalam frame memaksakan diri. Tentu orang akan bilang, memang nggak ada lagi perempuan apa di Jakarta. Tapi kalau cintanya di sana, maka saya paksakan di sana. Itu tidak masuk dalam hadis tadi. Hadis tadi itu hanya berbicara dalam konteks masjid. Gitu loh. Baiklah, menarik sekali. Semoga bisa dipahami oleh pemirsa ya. Baiklah, kita harus break dulu, Kiai. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.